Baik everyone, kembali lagi di podcast Jagongan Jogoroso Pituturan. Kali ini kita akan berbincang-bincang hangat, berbincang-bincang seru, berbincang-bincang inspiratif bersama salah satu tokoh muda, tokoh pedalangan yang ada di Kota Batu. Kita akan membahas tentang apa sih sejarah dari wayang itu sendiri dan juga pedalangan itu. Nanti juga kita akan berbincang tentang tokoh-tokoh dari wayang. Kita langsung bersama Ketua Pepati Kota Batu, Pak Puput. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puput, nama lengkapnya Octavianus Octavianus Eko Eko Saputra. Saputra. Ya. Betul. Gimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Apa kesibukannya sekarang? Untuk hari-hari ini karena libur sekolah, jadi kegiatan mengajar di sekolah juga libur. Ini banyak waktu untuk seni. Jadi kegiatan-kegiatan seni mulai merangkak masuk, mulai hidup lagi. Seiring pandemi sudah mulai turun, kegiatan seni mulai naik lagi. Oh iya teman-teman, kali ini kita berada di sanggar apa ini, Pak, namanya, Pak? Ini Sanggar Krido Manggolo Laras. Krido Manggolo Laras. Ya. Ini kita ada foto-foto apa ini, Pak? Ini kegiatan-kegiatan kami di Sanggar mulai tahun 2010 sampai kisaran tahun 2018. Karena 18 yang ke sini tempatnya sudah tidak ada, cuma upload di media sosial. Media sosial. Iya. Nah, ini berarti memang sudah resmi menjadi kekayaan di Pepadi Kota Batu atau? Ya, ini Pepadi, saya sebagai ketua Pepadi juga merasa bangga dan merasa bersyukur ketika atas keberadaannya Sanggar Krido Manggolo Laras ini yang turut membantu Pepadi untuk menghidupkan seni pedalangan di Kota Batu, khususnya untuk menjaring anak-anak muda di wilayah Batu khususnya dan Malang Raya umumnya. Gitu. Oh ya Pak, ngomong-ngomong pedalangan, saya baru tadi kita berbincang-bincang di dalam sebelum kita podcast ini teman-teman. Kayaknya cuma satu-satunya atau bahkan jarang kita ketemui. Bukan rasis ya Pak, atau kemudian menyangkut pautkan agama yang lain tidak. Tapi cuma satu-satunya dalang yang Kristen. Gitu. Lebih tepatnya bukan satu-satunya. Kalau di Kota Batu bisa dikatakan itu di Batu dalang yang beragama Nasrani saya itu. Di Malang Raya sepertinya juga begitu. Saya. Kan biasanya ya saya tidak tahu dalam terkait pewayangan, pedalangan. Biasanya kan kadang kalau kita baca-baca artikel sekilas itu kan wayang itu identik dengan Sunan Kalijogo. Berbicara Sunan Kalijogo kan ini kan masuk ranah agama Islam gitu. Iya, betul. Tapi apa yang melatar belakangi Bapak kemudian seperti itu? Iya. Jadi begini Mas, ketika kita bicara seni itu tidak bisa kita sangkutkan dengan agama. Begitupun juga ketika kita bicara tentang agama itu juga tidak bisa kita campur adukkan dengan mudah dengan budaya. Intinya begini, keberadaan seni khususnya wayang itu sudah lahir jauh sebelum agama Islam ada. Wayang itu memang hasil dari karya budaya, olah seni budayanya nenek moyang Jawa. Di prasasti pada zaman kerajaan Kahuripan itu yang pengkaryanya adalah salah satu karya sastra di zaman Kahuripan yang pengkaryanya adalah empu dari kerajaan Kahuripan bernama Empu Kanwa. Itu membuat karya sastra bernama Arjuna Wiwaha. Nah, kitab Arjuna Wiwaha yang itu sudah menceritakan bahwasanya zaman dulu sudah ada orang melihat wayang. Dituliskan nonton wayang manangis gitu. Detailnya saya lupa. Intinya ada menceritakan orang nonton wayang sampai menangis
Padahal itu hanya kulit binatang yang ditata. Itu jauh sebelum agama Islam datang. Nah, kesimpulannya kesenian itu ya milik kita semua, Milik kita semua. tanpa memandang lebih-lebih tanpa memandang agamanya apa. Siap. Apalagi kita adalah memang pribadi orang Jawa, jadi milik kita semua orang Jawa gitu. Tapi Bapak nggak kelihatan kalau Kristen. Nah, kita kalau bicara agama enggak enak Mas. Ya, Ya. siap. Enggak apa-apa. Ya. Wajah itu kan karena ya kan perspektif apa dulu. Soalnya saya kan sering ketemu Bapak itu pakai kopiah gitu. Iya, saya juga memang suka pakai begitu, suka saya itu suka. Jadi saya itu orangnya nasionalis Mas. Jadi ini enggak, pokoknya saya suka nyaman ya saya pakai. Seperti peci kan memang itu kan apa ya? Busananya Nusantara, bukan busananya Muslim toh. Ya. Intinya bukan busananya agama ya tertentu. betul bukan busananya. Tapi kalau kemudian kita tarik Pak dalam sejarahnya wayang itu sih gimana sih Pak sejarahnya wayang itu? Kalau keberadaan wayang itu sejak dari nenek moyang kita yang masih beragama animisme, dinamisme, yang percaya roh-roh nenek moyang dan kekuatan gaib benda-benda tertentu itu Mas, itu sudah dilakukan. Jadi wayang itu dulu nenek moyang itu membuat apa ya gambaran-gambaran yang menyerupai nenek moyangnya, kemudian untuk mengapresiasi atas jasa-jasa nenek moyangnya, benda itu kemudian dipantulkan bayangannya dengan apa perapian. Nah, di gua-gua itu sehingga bayangannya itu mantul di gua gitu. Ceritanya begitu. Ketika bayangan itu bergerak, itu diilhami oleh nenek moyang kita. Nenek moyang masih hidup menyertai anak cucunya yang masih hidup di dunia. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Hindu masuk sekitar abad ke-7 membawa Ramayana dan Mahabharatanya, kemudian yang direliefkan di candi-candi. Orang Jawa suka, singkat cerita begitu, dengan cerita-cerita itu. Nah, kemudian dari budayanya yang membuat ornamen-ornamen yang menyerupai nenek moyangnya, beralih membuat tokoh-tokoh Mahabharata dan Ramayana diaplikasikan di kulit-kulit binatang. Contohnya seperti ini. Wayang ini disebut wayang Purwo, karena wayang yang awal dibuat Purwo itu yang pertama. Yang tokoh-tokoh ini dari Mahabharata dan Ramayana. Ini pun juga sudah mengalami perubahan yang sangat panjang. Dulu bentuknya ya tidak seperti ini. Dulu bentuknya menyerupai persis seperti relief, jadi seperti muka orang. Tangannya juga tidak sampai panjang begini. Ya seperti relief kalau Mas Faruk tahu relief-relief candi, ya seperti itu wayang dulu. Nah, ketika agama Islam masuk, karena animo masyarakat kepada wayang itu luar biasa, sehingga kan mohon maaf ada sedikit berbenturan ya. Kalau foto patung dan sejenisnya dengan agama kan, bagi agama Islam kan nggak boleh ya. Setahu saya ya. Iya, betul. Nah, kemudian karena wayang itu seperti manusia, setahu saya itu kan nggak boleh. Ceritanya begitu. Ya. Kemudian oleh para wali, dongengnya begitu, kemudian dirubahlah bentuk-bentuk ini. Wayang sehingga menjadi miring seperti ini. Gitu. Kalau begini kan sudah tidak bisa dikatakan seperti manusia, ya toh. Mukanya miring, tangannya panjang, kakinya juga ikut miring. Nah, betul. Ketika ini dikatakan manusia, bukan. Betul. Jadi apa, Mas Puput? Jadi ini adalah sebuah karakter saja. Boneka wayang ini menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang ada di Mahabharata maupun Ramayana. Berarti ini asli kulit ya, Pak? Iya. Kemudian seiring perkembangan zaman, wayang dibuat dari kulit kerbau. Karena kulit kerbau dianggap kualitasnya lebih awet, lebih kuat. Wayang kulit itu umurnya ada yang ratusan tahun, Mas. Zaman dari kerajaan Pajang sampai zaman sekarang masih dipelihara oleh kerajaan Keraton Surakarta, Yogyakarta. Itu kan wayang-wayang zaman tempo dulu umurnya ratusan tahun. Memang wayang awet, Mas. Itu tadi mbah-mbahnya sudah sangat luar biasa. Kalau saya bilang cerdas. Jadi pemikirannya sudah melampaui zaman.
Ini kan manual semua Pak, cetakannya ini Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara wayang, ini wayang kulit, tokohnya Prabu Bolodewo. Prabu Ini Bolodewo. kakaknya Kresna. Ini Kalau yang ini Pak? ditata sedemikian rupa. Kemudian pegangannya ini namanya gapit atau cempurit. Ini juga dari tanduk kerbau. Oh, tanduk kerbau. Ya, yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Juga pegangannya tangan ini. Ini namanya tuding. Tuding ini. Tuding kalau pegangannya ini namanya cempurit atau gapit. Ini semua dari kerbau. Lalu akhirnya dari Hindu datang ke Indonesia, kemudian membawa Mahabharata dan Ramayananya. Para wayang ini kemudian ada tokoh sendiri, kayak ini gitu. Ya, nama-nama sendiri. Setiap wayang punya penokohannya sendiri. Ini Bolodewo. Yang Mas Faru pegang ini namanya Ontoseno. Ini karakternya gimana Pak? Anaknya Bimo. Anaknya Bimo. Karakternya tegas, tekatan, mewakili anak muda zaman sekarang lah. Yang paling bagus dari semua tokoh wayang itu Pak apa? Kalau bagus sama jelek ya memang bagus semua Mas. Bagus semua ya. Tinggal yang sesuai dengan karakter kita masing-masing kan. Sama dengan orang kan karakternya macam-macam. Wayang juga gitu simbolnya. Orang pada umumnya tinggal bagus dan tidak kan tergantung bagaimana kita menilainya, sesuai dengan kita atau tidak. Ada yang suka pemarah, bagus Kak Bolodewo ini marah kalau menyelesaikan masalah dengan marah. Bolodewo galak. Kalau ini Ontoseno tadi ini kebanyakan kalau gaya Jogja itu kalau ngomong sama orang tua enggak perlu basa kromo. Tas apa yang dibutuhkan ya diomongkan, tidak pakai berbelit-belit. Nah, kalau ini tokoh idolanya anak muda sekarang kebanyakan suka Gatotkaca, ini populer. Kalau Gatotkaca semua kebanyakan paham. Ini juga anaknya Bima. Kayak saya kenalnya mungkin sama Semar, Sengkuni gitu Pak. Ya. Itu gimana Pak? Karakternya gitu. Ya bertolak belakang. Jadi kalau Mas Faru tahu Semar dan Sengkuni, Semar kan populer karena dipercaya sebagai sesepuhnya para wayang. Sesepuh lebih-lebih kalau di Mahabharata ya itu yang sebagai penasehatnya kerajaan Amarta. Pamomong Agung yang momong satrio-satrio seperti bagaimana Semar memomong Arjuna mulai kecil dan dikondisikan sampai besar supaya menjadi satria yang membela kebenaran. Kalau Sengkuni kan karakternya bertolak belakang, dia seorang provokator yang suka membuat huru-hara dan macam-macam. Dia senang kalau ada kerusuhan. Nah, itu Sengkuni. Itu kan karakter manusia pada umumnya, Mas. Itu terkait tokoh ya, Pak. Kalau misal kayak ini gitu, gamelan ini. Apa ini namanya, Pak? Kalau yang ini juga. Ini seperangkat alat gamelan ya. Ada di sini. Namanya macam-macam. Ada gong, ada kempul, ada saron. Di belakang kita ini kelir. Ini semua adalah kebutuhan dalam pertunjukan wayang kulit. Jadi satu pertunjukan wayang kulit ya butuh alat ini namanya kelir yang putih. Ada kotak wayang, ada gamelan. Ini sarprasnya untuk pertunjukan. Jadi banyak anggota di dalamnya, Pak? Ya, pengiring wayang kulit yang nabuh, pengiring itu yang kerawitan namanya yogo atau wiyogo atau pangrawit ya, sekitar 20-an orang lah. Tapi kalau dalangnya sendiri pakai ini ya, Pak? Ya, di depan sini. Ada kelirnya, ada deboknya. Kalau ini apa namanya, Pak? Kelir. Oh, kelir. Ya. Lampunya ini namanya blencong. Oh, blencong. Kalau zaman dulu dari api, Mas, dari minyak. Oh, gitu. Kayak seturking bukan? Bukan, tapi semakin ke sini zamannya pakai lampu. Pakai lampu. Ya, lampu biasanya pakai lampu apa itu? Lampunya mobil gitu. Terkait ini, Pak, terkait bagaimana sih seni pewayangan ini di mata publik yang sudah mulai mengalami modernisasi gitu, Pak. Pak Puput gimana melihatnya? Ya, zaman sekarang memang ya menjadi perhatian ya, Mas. Lebih-lebih bagi kami yang memang peduli kepada wayang.
Zaman sekarang banyak anak muda yang sudah tidak kenal sama keseniannya. Ini juga disayangkan. Bukan karena apa-apa, Mas. Memang budaya kita termasuk wayang ini kan jati diri kita. Betul. Jati diri bangsa. Tokoh-tokoh bangsa kita juga sudah memberi contoh kok, Mas. Contoh Bung Karno. Banyak foto-foto beliau yang sedang pegang wayang. Betul. Kemudian, ya memang mau bagaimana lagi, ini memang kekayaan kita. Kita bangga dengan wayang ini. Di dunia kan tidak ada. Ini memang kekayaan kita lah. Kenapa semakin ke sini anak-anak mudanya mulai tidak peduli. Yang dipedulikan mungkin malah hal yang lain yang mungkin tidak layak untuk dibanggakan. Nah, ini kan kekayaan kita. Judulnya adalah kekayaan kita. Ini adalah jati diri, bukan hanya kekayaan tapi jati diri bangsa. Diwakili salah satu adalah wayang kita ini. Makanya ya kalau saya ya memang anak muda harus tahu, harus mengenal dan harus melestarikan dan harus menghidupi juga. Artinya mulai mengalami kemerosotan ya Pak? Iya. Kepedulian anak muda sekarang melihat pentas pewayangan ini mulai meredup. Iya, rata-rata seperti itu. Karena memang ini tantangan zaman, Mas. Lah zaman dulu kan memang belum banyak tontonan, ya toh, belum ada HP yang apa macam-macam lah, belum ada internet macam-macam sehingga dulu hiburan orang ya memang nonton wayang. Jadi zaman dulu mendukung untuk kehidupan daripada wayang itu sendiri karena zaman mendukung. Tontonannya masih terbatas, orang mendapatkan hiburan ya dari wayang gitu. Nah, zaman sekarang sudah banyak HP, sudah banyak hiburan yang lain sehingga ya tantangan zaman. Jadi anak-anak sekarang apalagi anak yang baru gede begitu ya memang susah Mas dikondisikan untuk wayang. Paling terdekat ya memang harus dari keluarga. Keluarga ikut mendukung, dari dunia pendidikan juga mendukung. Saya yakin kalau itu konsisten dilakukan, bangsa ini tidak akan kehilangan generasinya. Seharusnya kan Indonesia Nusantara ini yang terkenal dengan berbagai banyak suku budaya agamanya. Seharusnya anak muda juga mensupport itu. Iya. Kesenian itu nomor 1. Ya, boleh sekali kan nomor 1, boleh ya bukan nomor 1, 2 Mas, itu tidak bisa dinomorkan sih kalau menurut saya. Hal yang paling utama. Iya, melekat lah. Iya, melekat pada diri kita. Khawatir begini Pak, seperti yang sudah kita miliki seperti batik yang banyak diakuisisi oleh negara yang lain. Iya. Artinya jangan sampai wayang ini juga seperti itu. Iya. Ada kemudian moro-moro negara tetangga yang mengadopsi dan juga mengaku bahwa gamelan itu dari negara mereka. Iya. Padahal kita di Indonesia sendiri kadang anak mudanya juga Iya. Tapi kita juga patut bangga Mas, wayang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003, tepatnya tanggal 7 November tahun 2003. Wayang kita tidak hanya wayang kulit Mas, tidak hanya wayang kulit purwo maksud saya, tapi juga semua wayang. Wayang golek, kemudian wayang klitik dan sebagainya. Intinya semua wayang kita, wayang Nusantara ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia. Gamelan juga baru tahun kemarin diakui UNESCO juga. Tanggal 15 Desember menjadi Hari Gamelan Dunia. Kita kan bangga tuh Mas, budaya kita loh mendunia. Dan itu sudah sejak dulu. Generasi muda harus tahu itu. Kalau saya tarik lagi ke belakang Pak, apa sih yang memotivasi Bapak sampai kemudian sangat cinta sekali terhadap seni wayang? Kalau saya pribadi itu Mas, pengalaman jiwa. Jadi wayang, khususnya wayang ini mengenai hati, gitu, mengenai jiwa saya. Kena, kemudian connect dan cinta ya. Memang cinta, cocok gitu loh, satu frekuensi. Saya memang cocok dengan budaya ini. Mulai dari kecil Mas saya itu sudah. Atau memang ada unsur keturunan sebelumnya? Tidak ada, cuma kalau senang wayang ada. Tapi kalau pelaku dalang dari silsilah keluarga saya, setahu saya tidak ada. Setahu saya. Ada kan Pak istilahnya, kita boleh mendalangkan, tapi kita belum tentu disebut itu dalang. Iya. Itu gimana Pak? Betul.
Karena menjadi dalang itu memang harus jiwa raga, Mas. Hidupnya memang untuk wayang dan ketika menjadi dalang ya profesional dalam wayang dan konsisten kepada eh, eh, nasib dari wayang ini sendiri gitu loh. Jadi tidak hanya sebagai mohon maaf pencitraan mungkin ya, hanya bisa pegang wayang terus disebut dalang, ini juga masyarakat harus paham juga bahwasanya dalang ya contoh seperti empu pedalangan kita almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono, itu memang yang ada terpampang itu memang tokoh idola saya Pak Mantep. Jadi memang hidupnya ya di TV-TV toh. Iya, kita nanti promosi obat. Sama kan tahu di iklan obat. Malah disebut. Iya. Ya itulah, memang seperti beliaunya, tokoh yang memang hidupnya untuk wayang. Itu disebut ya, menurut saya yaitu dalang, memang dalang, hidupnya untuk wayang. Menjadi dalang ibarat kalau di Madura, Pak, kan saya asli Madura. Oh iya, iya. Itu semacam jadi kiai gitu ya. Iya, ya memang tokoh yang dituakan. Jadi meskipun masih muda, ketika memang sama oleh masyarakat itu dipercayakan, ya tidak masalah. Contoh di wayang, meskipun masih muda, contohnya seperti tokoh Wisanggeni. Gitu. Meskipun Wisanggeni itu anaknya Arjuna, ini wayangnya ada di kotak. Itu dia simbol anak muda, tetapi sudah diakui kecakapannya oleh para orang-orang tuanya. Artinya menjadi kepercayaan masyarakat. Iya, itu sudah ya menjadi tokoh. Pasti arahnya ke situ, tahu Mas Faruk. Melihat saya masih muda kok sudah jadi dalang. Ya insya Allah, Mas. Apalagi Bapak sekarang menjabat menjadi ketua Pepadi. Ya, ketua Pepadi Batu. Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Batu. Gimana Pak? Sejauh ini saya lebih sekarang mengarah ke sebelum ke sejarahnya. Ya. Respon pemerintah. Kan untuk melestarikan seni perlu organisasi. Ya. Butuh komunitas. Ya. Dan bagaimana sejauh ini peran pemerintah untuk juga mensupport Pepadi Kota Batu? Ya. Kalau dari pemerintah lumayan bagus. Harus dibaguskan lagi karena memang semua unsur harus terlibat ya Mas, apalagi kalau kita sifatnya kemasyarakatan, itu pemerintah juga kan tidak boleh tutup mata. Apalagi ini ya memang tanggung jawab kita bersama, tidak hanya sebagai tanggung jawab seniman, pemerintah sebagai pengayom masyarakat toh, ya ikut harus mikir gitu bagaimana supaya wayang ini tetap hidup, tetap eksis dan memang berguna untuk kemaslahatan masyarakat. Ya Pepadi di sini kan membantu pemerintah. Nah, kan begitu. Kalau tidak ada Pepadi kan mungkin pemerintah yang turun tangan sendiri, gampangannya begitu. Ketika ada Pepadi, organisasi yang sudah legal, mulai dari pusat Jakarta sampai ke provinsi, kabupaten dan kota, membantu pemerintah dalam upaya urip-urip atau melestarikan wayang ini. Artinya ada simbiosis mutualisme. Ya. Adanya Padi juga melestarikan wayang dan juga membantu masyarakat untuk juga melestarikannya. Iya. Adanya pemerintah juga mensupport program-program yang sudah dicanangkan oleh Pepadi. Ya, lebih tepatnya memang bukan simbiosis mutualisme karena ini memang kebutuhan kita bersama lah. Iya, kebutuhan kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang di dalamnya kan ada unsur pemerintah, masyarakat dan ormas-ormasnya. Ada di sini Pepadi sebagai ormas, salah satu ormas masyarakat yang memang konsentrasi di pedalangan. Ya, sejauh ini ya memang pemerintah dan 20. Gimana Pak? Program apa saja programnya Pak? Banyak program dari Pepadi Kota Batu. Salah satunya adalah pentas periodik setiap 2 bulanan. Ya, itu kita keliling desa. Sekota Batu. Terus selain itu? Ada pelatihan pedalangan. Nah, Pepadi punya program dalam upaya pelestarian yang di masyarakat. Satu, yang kedua, dalam upaya untuk mencari bibit-bibit baru. Nah, Pepadi punya program namanya Pasinaon Pedalangan.
Di situ pembelajaran tentang mendalang, sasarannya adalah anak-anak muda, anak kecil juga. Itu kami titipkan di sanggar ini, di Sanggar Krido Manggolo Laras. Jadi setiap hari Selasa, Kemis, Minggu itu ada proses belajar mendalang di sini. Itu anak kecil. Paling kecil 4 SD, kelas 4 SD. Ada yang SMP, ada yang SMA. Gitu. Rutin berarti. Rutin, ya. Untuk itu. Jadi teman-teman kalau mau latihan juga Boleh. bisa ke sini. Boleh. Ya. Nanti alamatnya di deskripsi. Ya, boleh. Ada kalau di Google. Oke, Pak. Mungkin terakhir, Pak. Apa sih pesan Bapak untuk kemudian anak muda bisa supaya fokus juga ikut andil melestarikan budaya seni pedalangan dan pewayangan? Cintailah. Ya, pertama, mungkin kenal dulu. Ya, kenal wayang. Kemudian harus mau mengenal. Jadi jangan ditutupi dirinya. Mau membuka diri untuk wayang, sudah tahu, kenali. Pasti kalau sudah kenal, saya jamin 1000% suka. Zaman sekarang memang karena tidak tahu atau mungkin sekarang tidak suka karena tidak mau membuka diri untuk wayang. Kalau mau membuka diri untuk wayang, saya jamin pasti akan terkagum-kagum. Karena di dalamnya wayang itu luar biasa sekali. Ada Instagramnya enggak, Pak? Ada. Silakan memfollow IG-nya Popadi. IG saya juga. Oke, mungkin itu ya perbincangan hangat pada momentum kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, like, and share podcast Jagongan. Terima kasih banyak Pak Puput. Boleh dipanggil Pak Puput, Mas Puput, Mas Eko, boleh. Tapi lebih tepatnya kalau sampean ke saya ya Mas saja, toh. Iya. Oke, begitu teman-teman, kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.